Halo, salam jumpa pemirsa. Agropelita News kembali hadir menyapa Anda. Selain dua informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak Agropelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini dan berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dengan meninjau sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Malang. Dalam pantauan di Pasar Bulu Lawang, Jokowi menilai harga kebutuhan pokok cukup baik dan juga stabil. Dengan didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pasar Tradisional Bulu Lawang Kabupaten Malang pada Senin 24 Juli 2023. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut langsung para pedagang dan warga setempat. Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir serta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa masuk ke dalam pasar tradisional untuk menyapa pedagang dan berkeliling untuk mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Jokowi mengatakan kunjungan ke Pasar Bulu Lawang Malang ini untuk mengecek harga-harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Hasilnya Presiden Jokowi menganggap harga di Pasar Bulu Lawang Kabupaten Malang masih terjangkau dan bagus. Berdasarkan pantauan, harga ayam di Pasar Bulu Lawang berada di kisaran Rp34.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah berada di angka Rp26.000 per kilogram.
Orang nomor 1 di Indonesia ini menambahkan dengan harga yang murah ini cukup baik karena sebagian produksinya di Kabupaten Malang dengan begitu inflasi masih terkendali. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menggelar uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan juga kualitas bahan bakar kendaraan roda 4. Seluruh kendaraan yang melintasi jalan simpang balapan diuji gas buang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menggelar uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan kualitas bahan bakar kendaraan roda 4. Seluruh kendaraan yang melintasi jalan simpang balapan diuji gas buang. Uji emisi dilakukan pada kendaraan berbahan bakar solar dan bensin. Dengan alat khusus, petugas memeriksa emisi gas buang pada setiap kendaraan dan pendataan kondisi kendaraan serta pemilik. Hasil pengujian akan dicatat sebagai input data pengujian selanjutnya di laboratorium. Setelahnya akan dilanjutkan dengan uji kelayakan bahan bakar di SPBU dan menghitung volume kendaraan di Kota Malang. Hal ini untuk mengetahui kadar polusi dan kelayakan udara di Kota Malang, juga untuk mengetahui kondisi perubahan iklim dan dampak gas rumah kaca bagi lingkungan. Dan ini namanya evaluasi kualitas udara perkotaan atau disingkat EKUP tahun 2023. Kita selenggarakan setiap tahun untuk kegiatan pengujian emisi seperti yang kita lihat di belakang. Untuk kegiatan ini ada 3 rangkaian sebenarnya. Satu, kegiatan uji emisi, yaitu dicolok dari kualitas gas buang kendaraan. Dan kemudian yang kedua adalah penghitungan volume kendaraan dalam satu ruas jalan, di mana di situ adalah untuk mengetahui tingkat layanan jalan. Terus yang ketiga, kualitas bahan bakar. Karena dari kualitas bahan bakar ini juga kita ingin mengetahui apakah atau seberapa besar kontribusinya gas yang ditimbulkan nanti akibat dari bahan bakar tersebut. Karena kualitas bahan bakar juga akan terus terjadi fluktuasi, ya. Seperti itu. So, ini hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya adalah kita bisa mengetahui kondisi kualitas udara berdasarkan 3 parameter atau 3 komponen aktivitas tadi. Jadi dari sisi kualitas bahan bakarnya seperti apa, kemudian bagaimana pengaruhnya kepada kondisi gas buang. Yang kedua, gas buang itu sendiri, yaitu ada 2 jenis maksudnya sebut bahan bakarnya, yaitu dari bahan bakar bensin maupun solar. Kita uji semuanya. Dan yang ketiga, ini terkait dengan kualitas udara secara keseluruhan. Jadi dari hasil monitoring itu kita akan mengkombinasikan apakah Kota Malang ini secara umum, secara keseluruhan mempunyai wilayah udara yang masih bagus atau masih kondisi baik, dan apakah ini sudah tercemar atau tidak, kita bisa melihat dari salah satunya parameter ini. Karena secara lebih jauh nanti itu akan berantai, yaitu kita akan melihat kualitas GRK-nya, gas rumah kaca, yang salah satunya adalah disebabkan dari emisi gas buang ini. Dan kemudian gas rumah kaca ini sendiri kita pahami bahwa dia menjadi salah satu pemicu terjadinya efek pemanasan global. Uji emisi selanjutnya akan digelar di kawasan Jalan Trunojoyo dan Jalan Mejen Singgono. Uji emisi penting untuk menentukan kebijakan pemerintah Kota Malang dalam mengurangi emisi dan polusi kendaraan di Kota Malang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah di Agropolitan News.
Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan kita lanjutkan semarakan event Plesiran Bumiaji kelompok Elysian Mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang sukses menggelar tur keliling kawasan Desa Bumiaji. Semarakan event Plesiran Bumiaji, kelompok Elysian Mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang sukses menggelar tur keliling kawasan Desa Bumiaji. Sebanyak 15 mobil Jeep bersama Bumiaji Amazing Jeep Adventure atau biasa dikenal Baja Adventure berkeliling Desa Bumiaji dalam kegiatan Plesiran Bumiaji 2023. Acara yang dibentuk oleh kepanitiaan kelompok Elysian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Ilmu Komunikasi sukses digelar pada Sabtu 22 Juli 2023. Tidak hanya sekedar mengelilingi wisata alam Desa Bumiaji menggunakan Jeep, Plesiran Bumiaji 2023 juga berkesempatan mengunjungi wisata petik jambu, tur Bukit Teletubbies, hingga off-road di Bukit Jengkoang. Galuh selaku ketua panitia menjelaskan Bumiaji memiliki potensi alam dan wisata yang luar biasa, apalagi ditambah dengan angkutan wisata yaitu off-road, sehingga wisatawan dapat menikmati alam dan menaiki off-road yang ada di Desa Bumiaji. Kita juga melihat dari potensi Desa Bumiaji sendiri ya, bukan hanya dari SDM-nya aja, tapi kita juga melihat dari potensi alamnya. Apalagi sekarang sudah ada angkutan pariwisata off-road ini yang bisa mengangkat kembali gitu, mengangkat lagi potensi-potensi yang ada di Desa Bumiaji. Jadi sekaligus kita menikmati alam, berwisata juga happy-happy juga gitu. Apa yang menikmati alam itu seperti apa? Menikmati alam itu seperti kayak kalau kita butuh refreshing mungkin ya, kita butuh healing, itu bisa banget sih sebenarnya ke Bumiaji, karena di sini nggak cuman produk-produknya saja yang potensial dan menarik, tapi di sini juga potensi alamnya itu sangat wajib banget dikunjungi, wajib banget. Contohnya untuk Bukit Jengkoang. Itu apalagi kalau di Bukit Jengkoang bukan hanya kita bisa melihat view Kota Batu dari atas, tapi kita juga bisa melihat perkebunan sayur yang sangat luas, apalagi kita bisa menikmati off-road juga di sana. Di Bumiaji itu menurut saya punya segalanya, Mas. Bukan hanya produk-produk makanannya saja dan bukan hanya potensial dari masyarakatnya saja, tapi Bumiaji juga punya sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dan itu sangat menarik untuk wisatawan luar.
Harga berapa? Harganya mulai dari 160 ribuan. 165 itu untuk minimal 30 orang. Kalau 175 itu perorangan. Kalau family gathering itu sudah include ada coffee break, ada entertain, juga ada lengkap banget pokoknya Mas. Itu 275.000. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati alam seperti refreshing dan juga melihat keindahan alam dengan dekat. Tidak hanya produk olahan, Pelesiran Bumiaji juga mengajak wisatawan mengunjungi Bukit Jengkoang dan melihat view Kota Batu dari atas. Dari Kota Wisata Batu, Vicky ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai upaya dalam pengembangan wisata edukasi sayuran organik di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tim Kisah Kita dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang menggelar event Sawah Genting Day. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkenalkan edukasi sayuran organik kepada siswa-siswi sekolah dasar yang juga diselingi dengan permainan seru dan menghibur. Mahasiswa program studi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang tengah menjalankan tugas praktikum yang berfokus pada pengembangan potensi di suatu desa. Dan pada kesempatan ini, sekelompok mahasiswa yang diberi nama Tim Kisah Kita bekerja sama dengan pemerintah Desa Sumbergondo untuk mengembangkan potensi wisata edukasi sayuran organik di Sawah Genting milik Bumdes Rejeki Barokah Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah mengenalkan edukasi sayuran organik kepada siswa-siswi sekolah dasar dan juga diselingi dengan permainan seru yang menghibur. Dalam hal ini, tim Kisah Kita berkolaborasi dengan siswa-siswi perwakilan dari SDN Sumbergondo 2, SDN Songkokerto 3, SDN Bumiaji 1, SDN Wulukerto 2, serta melibatkan komunitas dari AHA Kids Kota Batu. Tentunya penyelenggaraan event ini juga disupport penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dan pemerintah Desa Sumbergondo. Ketua Pelaksana Kegiatan Jalaluddin Akbar mengatakan bahwa kehadiran tim Kisah Kita di wisata Sawah Genting ini tentunya adalah untuk menguatkan serta membranding potensi wisata edukasi sayuran organik di Desa Sumbergondo, yang diharapkan kedepannya wisata Sawah Genting semakin maju dan terus berkembang. Sekarang kan kekurangan kan di Kota Batu juga untuk edukasi sayuran organik, Space Seven. Nah, tujuannya anak komunikasi UMM dan Sawah Genting ini kerjasama untuk membranding Sawah Genting ini, Pak. Di sini ada potensi besar untuk sayuran organik ini kan. Sekarang juga sayuran organik kan jarang untuk di Kota Malang, Kota Batu, dan Malang Raya kan ya. Harapan kedepannya saya ingin wisata Sawah Genting ini semakin maju dan terus berkembang di edukasinya dan juga di Space Event-nya. Kegiatan ini diawali dengan pengenalan dan penjelasan mengenai penanaman sayuran serta langkah-langkah budidaya tanaman sayuran kepada siswa. Tak hanya itu, mereka juga mempraktikannya secara langsung proses penanaman sayuran organik, mulai dari menanam bibit, merawat, hingga memanen sayuran. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan ilmu baru terkait budidaya tanaman sayuran, serta memberikan hiburan edukatif yang bermanfaat. Tampak mereka sangat kompak dan antusias mengikuti kegiatan ini. Selain menyimak dengan baik penjelasan yang disampaikan oleh mahasiswa, mereka juga semangat mempraktikannya dengan baik dan benar. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena sebentar lagi kita akan kembali tetap di Agropolita News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke.
Ya. Suntik dulu, suntik dulu, suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh, boleh. Rasain, rasain. Oke, oke. Rasain, rasain. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita ke informasi tentang DPRD. Potensi pendapatan asli daerah Kota Batu dari sektor parkir dinilai besar. Apalagi melihat Kota Batu, ikon Kota Batu menjadi kota wisata yang banyak menarik wisatawan luar daerah untuk datang ke Kota Batu. Potensi inilah salah satunya yang dilihat oleh Dewan untuk dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang diberikan. Potensi pendapatan asli daerah Kota Batu dari sektor parkir dinilai besar. Apalagi melihat Kota Batu, ikon Kota Batu menjadi kota wisata yang banyak menarik wisatawan luar daerah untuk datang ke Kota Batu. Potensi inilah yang menjadi salah satu yang dilihat oleh Dewan untuk dapat terus ditingkatkan sesuai target yang diberikan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menjelaskan bahwa pemerintah Kota Batu dalam menentukan target pendapatan asli daerah, khususnya parkir didasarkan dan harus melalui berbagai macam hal dan pertimbangan. Bukan hanya melalui pengamatan, survei dan sebagainya, tetapi juga melihat fakta di lapangan, di mana potensi pendapatan parkir di Kota Batu sangat besar. Salah satunya jika melihat berapa ribu kendaraan yang ada di area alun-alun Kota Batu mulai pagi sampai malam hari. Didik Mahmud menjelaskan bahwa hal ini menjadi tidak wajar jika pemasukan yang ada hanya 100 sampai dengan 200 ribu per hari. Seharusnya tarif parkir dikalikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang parkir, apalagi hasil tersebut akan kembali lagi sebesar 60% kepada pihak jukir. Sehingga pemerintah sendiri dari pendapatan tersebut hanya mendapatkan bagian sebesar 40% saja. Ini harapan kita ini dalam menentukan pendapatan tidak mungkin ngawur ya, dari legislatif. Kita juga melalui pengamatan, survei dan sebagainya dan melihat fakta di lapangan. Coba kalau sampai lihat dino Sabtu atau Minggu mulai jam 7 pagi sampai jam 11 malam di Ganesha itu berapa ribu sepeda motor. Nah itu kalau misalnya hanya memasukkan hanya mungkin sehari itu mungkin 100.000, 200.000 atau berapa ya nggak wajar kan? Ya harusnya 2.000 kali sejumlah sepeda motor. Toh nanti uangnya disetor itu kembali lagi 60% kepada jukir kita. Jadi pemerintah itu dari pendapatan hanya 40%, yang 60% dikembalikan pada jukir. Cuma harus disetorkan dulu mekanisme. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, terkait wacana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, dinas terkait duduk bersama mencari solusi tentang rencana adanya parkir bertingkat tersebut. Terkait wacana pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu, dinas terkait dan pihak untuk duduk bersama mencari solusi terkait dengan rencana adanya parkir bertingkat tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono mengatakan bahwa baik pihak Dinas Perhubungan serta BLP dan TKKSD perlu untuk berkoordinasi terlebih lanjut terkait dengan solusi yang terbaik. Hal ini jika nantinya pengelolaannya akan di pihak ketiga kan. Ini belum lagi dihitung kalau Pujon ngangkat Mas Kebon itu nanti ujinya di tempat kami. Bukan hanya di pihak ketiga kan untuk dapat memenuhi target dan meningkatkan PAJ Kota Batu, khususnya dari sektor parkir, juga telah disampaikan bahwa perlunya sarana dan prasarana pendukung. Hal ini dicontohkan dengan perlunya pemasangan CCTV per titik parkir. Selain itu juga EDC atau Electronic Data Capture dan juga gedung parkir bertingkat. Dengan realisasi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, Dinas Perhubungan optimis PAD dari parkir akan meningkat. Apalagi dengan sarana gate parkir yang terpasang, maka data kendaraan yang parkir akan tercatat. Selain itu di pihak ketiga kan yang mana harus melalui TKKSD atau Tim Koordinasi dan Kerjasama Daerah, yang mana isinya kerjasama daerah dan daerah maupun kerjasama daerah dengan swasta. Contohnya yaitu di Kota Madiun yang telah melakukan penerapannya dengan menggunakan Perpres dan juga Permendagri sebagai dasar penerapannya dan berjalan dengan baik. Nah itu BLP, TKKSD di harus jadi satu, ya koordinasi lebih lanjut. Solusinya bagaimana yang terbaik itu sebetulnya kuncinya. Kalau di yang ketiga kan ada dua tadi, satu pembunuhan sarana prasarana yang tadi itu. Misalnya dengan CCTV per titik, ya, kemudian EDC, Electronic Data Capture, dan gedung parkir bertingkat. Ini saya kira sudah bagus ini, betulnya. Kalau sarana prasarananya, tanpa pihak ketiga pun ini kan bagus, soalnya ada gate loh. Jadi terdeteksi. Kemudian yang kedua di pihak ketiga kan, pihak ketiga ya harus melalui TKKSD, karena TKKSD ini yang kan itu kan tim koordinasi kerjasama daerah. Ya, di dalamnya itu isinya kerjasama daerah dengan swasta, termasuk di dalamnya seperti itu. Nah, Madiun sudah melaksanakan itu. Jadi ya Perpres ya Permendagri digabung gitu loh. Nah, selama ini tidak ada masalah, di Madiun berjalan dengan baik. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait dengan rencana pembangunan pusat distribusi hasil pertanian dan juga cold storage Kota Batu saat ini masih ditunda. Beberapa faktor menjadi salah satu penyebab penundaan pembangunannya. Terkait dengan rencana pembangunan pusat distribusi hasil pertanian dan cold storage Kota Batu saat ini masih ditunda. Beberapa faktor menjadi salah satu penyebab penundaan pembangunannya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Heru Yulianto menjelaskan bahwa pihaknya tidak mungkin akan membeli alat tetapi bangunannya belum tersedia, di mana bangunannya sendiri yang akan mengerjakannya yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Batu sendiri juga mendapatkan bantuan pembangunan untuk pasar induk Kota Batu dari pemerintah pusat, di mana Kota Batu yang produksi utama pertaniannya yaitu hortikultura sangat membutuhkan cold storage. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu dibantu oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian 1 cold storage. Selain itu juga adanya bantuan dari Badan Pangan Nasional yaitu 1 cold storage, di mana total 2 cold storage tersebut rencananya akan ditaruh di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Untuk pengoperasiannya, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu akan berkoordinasi dengan Diskoperinda Kota Batu. Bukan program cold storage ya, itu pusat distribusi dan cold storage. Pusat distribusi hasil pertanian dan cold storage, kan itu lah. Nah, tapi sementara itu ditunda.
Kenapa? Karena nggak mungkin lah kita beli kulturitnya ya, tapi nggak ada rumahnya. Nah kebetulan rumahnya itu nanti yang bangun kan dari dinas perumahan, ada sekitar 12 M. Berarti kita pembelian kulturit ada sekitar 2,9 M pembelian kulturit itu. Nah karena belum dibangun otomatis saya nggak untuk pengadaan kulturit kita tunda dulu. Nah dan juga kebetulan kita akan dapat bantuan pembangunan pasar induk batu dari pusat. Nah kebetulan kita kan tahu ya Kota Batu itu kan produksinya pertanian utamanya hortikultura kan. Nah itu kan sangat membutuhkan kulturit juga. Akhirnya kita Dinas Pertanian dan juga Pak PJ Wali Kota ke Jakarta juga. Ya alhamdulillah kita dibantu oleh Dirjen Hortikultura ya, Kementerian Pertanian itu kulturit dan juga satu kulturit ya, dan juga kita ke Bappenas juga dibantu satu kulturit juga. Jadi nanti 2 kulturit itu kita taruh di pasar UPT di Pasar Batu. Nah nanti pengoperasionalnya kita koordinasi dengan Disperindak, mungkin UPT ya. Dari Disperindak sana. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi mengenai peringatan Bulan Suro. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Bulan Suro di Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang menjadi momen yang tak terlupakan bagi ratusan warga setempat yang bersatu dalam perayaan tradisional Uri-Uri Budoyo. Dalam semarak perhelatan tersebut, berbagai acara digelar termasuk jabutan tumpeng hasil bumi dan juga jajan pasar yang memukau. Untuk menjaga ketertiban, sehingga buraan nanti dilaksanakan setelah pembacaan doa. Terus tak dereng donga
Uri-uri budaya di Desa Ampel Jento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang memiliki nilai historis dan religius yang kuat, terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda hingga saat ini. Hal ini ditandai ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa Desa Ampel Jento mengarak tumpeng yang terbuat dari hasil bumi dan jajan pasar menuju punden desa setempat. Menyambut bulan Suro, bulan pertama dalam penanggalan Jawa, warga Malang berbondong-bondong berkumpul di sebuah punden bedak rawang untuk mengenang leluhur dan memeriahkan keberlangsungan warisan budaya mereka. Tradisi unik tidak hanya sebuah tumpeng dari hasil bumi, namun juga dari jajan pasar menjadi rebutan warga dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Aksi rebutan gunungan tumpeng berdesak-desakan tak terhindarkan. Bahkan warga ada yang merebut tumpeng dari buah-buahan, ada pula merebut dari hasil bumi. Tidak hanya itu, tradisi unik selain rebutan gunungan tumpeng, warga juga menebar ayam untuk menjadi rebutan. Kepala Desa Ampel Jento menjelaskan tradisi unik merupakan agenda tahunan digelar setiap kali bulan Suro atau Muharram. Hal ini bertujuan untuk uri-uri budaya dari warisan leluhur dan sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hasil bumi warga di Desa Ampel Jento meningkat serta perekonomiannya juga bangkit. Oh, ini kegiatan yang hanya semacam adat, Pak. Kegiatan tradisi, Pak. Jadi adat Desa Ampel Jento itu seperti ini yang dilaksanakan setiap tahun sekali, yaitu jatuh pada hari Senin Legi bulan Suro, Pak. Jadi untuk memperingati 1 Muharram juga, Pak, ya? Betul, ya, sama-sama. Kita aborasi, Pak, seperti itu. Tadi apa aja yang dilakukan, Pak? Oh, yang dilakukan tadi untuk masyarakat ini memang antusias berbondong-bondong. Nah, di sini masyarakat itu sudah memberikan apa istilahnya itu jabutan dan sebagainya, ya. Yang kita lihat seperti ini bekas-bekasnya, Pak. Jadi makin lama makin berkembang dengan antusias masyarakat seperti ini. Banyak cabut-cabutan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ini salah satu wujud syukur, Pak. Jadi masyarakat itu seperti ini. Jadi apa yang dikatakan syukur tadi, lah salah satu pembuktian ya seperti ini. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong. Salah satu wujud itu seperti itu, berbondong-bondong. Akhirnya kita kemas yang saya sampaikan awal seperti ini. Ini rasa syukurnya seperti itu. Bukti apa penghasilan buminya masyarakat. Iya, bumi dan sebagainya. Yang ini paling penting di sini ini untuk saya selaku kepala desa, Pak. Jadi dengan adanya masalah ini satu saja. Yang penting masyarakat itu guyup, rukun, ayam dan tentrem, cuman itu aja. Itu salah satu buktinya seperti itu. Dengan dilakukan gelaran selamatan desa dan jabutan tumpeng di salah satu punden bedak rawang desa, warga berharap masyarakat yang ada di Desa Ampel Jento bisa guyup rukun, tenteram dan menjalankan roda perekonomiannya serta desanya semakin maju. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Ya pemirsa, Enkla merupakan kafe tempat bersantai dan juga berwisata kuliner yang berlokasi di dalam perkampungan dengan lingkungan padat penduduk, menawarkan view sebuah lembah yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Berada di Jalan Kemantren 3, Gang Ahmad Subarjo, Bandung, Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Beroperasi sejak April 2022, tergolong baru di Kota Malang dan banyak sekali hal menarik di tempat wisata ini bagi kalian yang suka kongko. Lalu seperti apa fasilitas dan juga menu yang ditawarkan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kota Malang merupakan kota yang menawarkan banyak tempat wisata dan kuliner yang menarik. Salah satu tempat yang layak untuk dikunjungi adalah Cafe Lembah Enkla yang terletak di Jalan Kemantren 3, Gang Ahmad Subarjo, Bandung, Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tempat ini merupakan destinasi populer bagi mereka yang ingin menikmati suasana alam yang asri sambil menikmati hidangan lezat. Masih tergolong baru, Cafe Lembah Enkla memiliki lokasi yang strategis, tepat di tengah-tengah lembah dengan pemandangan yang indah. Saat masuk, pengunjung akan langsung disambut dengan udara segar dan hijaunya pepohonan yang menyegarkan mata meski melewati gang perkampungan padat penduduk. Di dalam kafe, desain interior yang sederhana namun nyaman membuat pengunjung merasa betah dan rileks.
Menu yang ditawarkan di Cafe Lembah Encla sangat beragam dan lezat. Pengunjung dapat mencicipi berbagai hidangan mulai dari kopi, teh, makanan ringan, hingga hidangan utama yang menggugah selera. Salah satu menu yang direkomendasikan adalah rica-rica mentok dengan aroma yang menggoda dan rasa yang khas. Selain itu, tersedia juga menu vegetarian untuk para pengunjung yang memiliki preferensi makanan dan masih banyak lagi menu makanan dan minuman yang membuat betah berlama-lama saat bersantai di tempat yang satu ini. Selain untuk datang menikmati hidangan yang lezat, pengunjung juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di Cafe Lembah Encla, yang cepat dan ramah. Saat berkunjung ke Cafe Lembah Encla tidak hanya memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati pesona alam yang indah dengan suasana perkampungan di tengah kota, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari perkotaan. Ini menyebutkan kafe yang istilahnya di atas, kafe atas itu sebagai kafe untuk tempat tongkrongan anak muda, terus umum juga. Jadi segmennya itu kita nggak bisa membatasi ini untuk anak muda ataupun orang tua ataupun anak-anak remaja. Kita di sini bebas untuk bisa menampung mereka-mereka yang kepingin nyantai di Lembah Encla. Mereka-mereka yang nggak suka live musik ataupun kepingin istilahnya nyanyi sendiri, kita menyediakan karaoke keluarga, kita itu sama teman-teman atau untuk istilah komunitas tidak ada di sini dengan layar proyektor. Itu banyak kita membuat proyek untuk langsung siapa yang mau karaoke dengan judul ini kita langsung ada operatornya sendiri. Area parkir kita menyediakan istilahnya hampir sekitar 10 kali 20 mobil bisa masuk, cuman memang ekstrim ngepres banget. Kalau motor bisa muat sampai 100 motor bisa, untuk mobil sekitar 4-5an. Nah, bagi Anda yang sedang mencari tempat santai dengan nuansa alam yang menenangkan, di Kecamatan Sukun, Cafe Lembah Encla adalah pilihan yang tepat. Nikmati hidangan lezat serta nikmati suasana pemajangan perkampungan yang indah dan rasakan ketenangan di Cafe Lembah Encla yang menyenangkan. Kedepan, sang owner berencana akan menambah area kolam renang dalam beberapa waktu ke depan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk edisi Kamis 27 Juli 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
banyak.